Ya oke guys, sebelum kita mancing besok hari, kita coba melihat dulu peralatan kita yang akan kita gunakan untuk pancing esok. Yang pertama, seperti yang saya sudah pegang ini, yaitu reel. Reel ini adalah reel Abu Garcia Revo 4 SX, yaitu handle kiri. Nah, reel ini reel yang cukup enteng, putarannya juga ringan. Kemudian reel ini yang terpenting adalah reel ini long case. Oke, reel ini juga reel Abu Garcia Revo 4 SX ini mempunyai gear ratio 8.0.1. Ini dia guys, ini enteng kali kan. Oke, dan selama saya menggunakan reel ini, keistimewaan yang utama yang saya dapat adalah reel ini ketika kita cast itu boleh dibilang sangat-sangat minim terjadi backlash. Kenapa guys? Karena reel ini memiliki dua jenis brake, yaitu magnetic brake dengan adanya setelan di samping sini. Ini dia guys. Kemudian yang kedua juga itu ada, dia dikombinasikan dengan, oke kita buka dulu caranya buka. Ininya di open, kemudian kita, oh ya kita cabut saja. Nah ini ada magnetnya, ada 5 untuk magnetic brake nya. Kemudian parameternya ini sudah terhapus guys. Kemudian yang berikutnya itu dia juga mempunyai rem sentrifugal. Ya, sentrifugal yang terdiri dari berapa setelan, 1 2 3 4 5 6. Nah biasanya saya menggunakan untuk di bagian di dalam ini atau sentrifugalnya saya pakai 1, kemudian nanti untuk di luar itu disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, itu dia guys yang membuat reel ini sangat-sangat enteng digunakan. Ya, pemasangan juga cukup sederhana. Pemasangan tinggal dimasukkan. Nah, guys. Oh, ini tadi ada. Oke guys. Oke, tinggal dimasukkan begini guys. Baru di kancing, ya. Oke ya. Nah sedikit tips untuk menggunakan reel BC seperti ini guys, yaitu yang paling penting diperhatikan adalah bahwa setiap jenis reel itu memiliki karakteristik tersendiri. Kalau reel ini selama saya gunakan ya itu seperti tadi, bahwa brake-nya, sistem brake-nya itu bagian dalamnya atau centrifugal brake-nya itu saya hanya on-kan 1, kemudian yang di luar nanti itu yang menyesuaikan. Tapi biasanya juga tidak sampai maksimum, dia ya sekitar 2 dari minimum. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah tension knot-nya. Ini tension knot-nya ini harus diatur sedemikian rupa sehingga dia tidak ini guys, tidak bunyi lagi. Nah contohnya begini. Nah, kalau dia longgar kan begini, ada bunyi. Ini dia guys, kalau dia longgar. Nah itu kan, kalau dia longgar bunyi begitu. Makanya kita harus kasih kencang sampai tidak bunyi lagi. Nah ini dia. Ini kalau sudah begini sudah siap digunakan. Oke. Pokoknya cukup keren. Ini keren banget. Oh ya, satu lagi, bahwa kalau di deskripsinya itu maksimal drag reel ini adalah 12 kg. Sangat-sangat powerful. Oke, ini dia penampilannya secara keseluruhan saya tampilkan. Ini tampilan belakang, keren kan?
Nah, ini bagian di sininya guys warna merah, kemudian ada stopper ininya merah juga, kemudian bagian ininya merah, serta pinggiran spoolnya ini juga merah guys. Selebihnya dia hitam. Ya mungkin bisa dibilang apa, red black kah, atau black red. Ya ini dia. Oke. Dan akan kita gunakan esok hari, dan juga untuk trip berikutnya, yaitu kita akan menggunakan untuk trip ikan gabus serta juga trip muara untuk target-target predator muara, yaitu mangrove jack, black bass, dan kerapu. Oke, ya ini reel ini sudah cukup legend buat saya. Oke, kalau ada yang kurang silahkan di komen di bawah. Kemudian kalau ada yang berminat ya cari saja di all shop, di Shopee juga ada, Tokopedia ada, tinggal sesuaikan dengan budget kemampuan rekan-rekan sekalian. Oke, begitu saja, dan kita akan lanjut nanti untuk pasangannya. Kita akan menggunakan joran atau rod yang berbeda ketika kita mancing ikan gabus, kemudian pada saat kita mancing mangrove jack atau predator muara dengan target-target black bass, kerapu, dan lain sebagainya. Oke, mantap. Kita langsung lihat rodnya guys. Ya oke, kita lanjut guys. Kita akan coba mereview ke yang kedua, yaitu rod atau joran yang akan kita gunakan besok. Nah, untuk target ikan muara kita akan menggunakan jack shadow light dari Jack Vision dia, atau Jack Slide. Kelihatan tulisannya enggak? Dengan action heavy. Ya, ini batnya. Nah, ini shadow light. Dia tulisan shadow lightnya guys. Oke, rod ini panjangnya atau leg itu 6,7 inci, kemudian lainnya 10 sampai 20 lip, dengan max seluruhnya itu 30 gram. Cukup sangar. Dan joran ini sudah sangat-sangat legend. Sudah pernah mengangkat monster black bass pada video sebelumnya. Ada berapa black bass yang sudah dinaikkan, dan yang termasuk black bass yang terbesar yang saya pernah dapatkan. Oke, kemudian rod ini juga sudah menggunakan X-Wrap. Ini kerasa sekali guys. Ini dia guys, sangat terasa. Ini sisik-sisiknya keren, sangat-sangat keren ya. Joran ini sangat keren. Ya, joran ini terdiri dari dua piece atau dua bagian, yaitu ada bagian butt dan ada top section. Nah, di bagian butt itu ada satu ring guide-nya, ring guide paling bawah ini guys. Sehingga secara keseluruhan ini ada berapa ring guide-nya ya? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 ring guide. Oh ya, shadow light selain dia ringan dan dia juga sangat kuat. Kalau saya timbang itu hanya 105 gram beratnya. 105 gram beratnya. Ya, walaupun dia heavy ya, 105 gram saja guys, tapi meskipun berat demikian dan ya memang blanknya cukup kecil ya, kalau kita lihat cukup kecil, kemudian ringan, tapi tidak diragukan lagi kekuatan joran ini ya. Kalau mau lihat actionnya atau aksi-aksinya banyak di video-video di YouTube, tetapi juga ada di YouTube saya ya, YouTube ini atau channel ini
yang menaikkan berbagai jenis ukuran dan berbagai jenis ikan. Oke, itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komentar di bawah, nanti kita akan sharing-sharing. Terus kalau ada teman-teman juga yang mau menambahkan reviewnya, pengalamannya menggunakan rod sejenis ini, disilakan juga komentar di bawah. Oke, mantap. Semoga besok amis. Ya, ini besok akan kita pasangkan dengan Abu Garcia Revo 4 SX. Pokoknya keren-keren. Ini keren banget guys, sangat-sangat keren. Oke. Keren banget. Ya, besok ini pasangannya guys. Kan kita pasangkan dengan ini. Coba kita pasang dulu ya, biar bisa dilihat walaupun hanya di batnya saja. Ini dia. Keren guys. Nah, ketika kita pasangkan ini Sedolite 120 LB dengan Abu Garcia Revo 4 SX ini masih cukup ringan. Ini sekitar 300-an gram saja, 320-an, tidak sampai 330 untuk pasangan ini. Oke, luar biasa, mantap. Pasangan serasi black red dengan black. Ya, oke guys, itu ya sudah nampak jenis-jenis, berbagai jenis lure. Nah, ini dia guys. Oke. Di sini ada 3 jenis lure sebenarnya. Kemudian kalau ini sebenarnya sama tapi 2 ukuran. Ya, lure yang akan kita pakai atau sering kita pakai di spot muara ya lure seperti ini guys. Ini dia nyelamnya dalam 2-4 meter. Tapi ini beratnya cuma 10 gram. Dan besok kita akan bisa saja kita menggunakan jenis lain mungkin karena stok lure saya cukup lumayan, sehingga ini saya hanya memperlihatkan contohnya. Besok mungkin pakai warna lain atau jenis lain. Tapi ini dia. Ya, merek saya tidak sebutkan ya, biar kalau mau tahu mereknya silahkan komen di bawah. Oke, terus yang kedua saya juga akan menggunakan ini. Kalau ini tadi 10 gram, ini sekitar 18 gram. Dan daya nyelamnya juga cukup lumayan. Ya, sama 2-4 meter. Cuma bedanya itu kalau ini 10 gram, ini 18 gram. Dan ini guys, ini yang paling penting juga. Saya sering menggunakan kalau lure ini yaitu treble hook nomor 2. Ya. Lure ini yang sama persis saya pakai tarik atau strike black bass terbesar yang saya dapat. Ya, ada di video sebelumnya. Ini dia. Kemudian biasanya ini split ringnya semua saya ganti juga guys. Split ringnya ini yang bagian depan untuk langsung ke leader atau untuk dikoneksikan ke snap atau kili-kili. Biasa saya pakai nomor 5. Terus kalau yang bagian bawah biasanya nomor 5 sampai nomor 5,5. Oke, ini juga ini sama. Mereknya sama, bentuknya sama, hanya warnanya saja yang beda. Ya, keren. Kemudian berikutnya ada lure kecil. Ya, ini yang apa namanya guys? Dia kecil, ya 12 gram. Nah, ini saya senang juga ini guys, karena lure ini tidak bunyi, tidak menggunakan apa namanya dia dalam bola-bola untuk membunyikan. Jadi dia senyap. Nah, ini actionnya sinking, tapi sinkingnya slow. Nah, ini lure ini kemarin yang video sebelumnya saya pakai narik black bass. Ya. Oke, kemudian lure berikutnya ini guys, saya sudah lupa namanya. Ini crank apa ya? Ya, kalau tidak salah vibration kah?
lure vibra kalau nggak salah ya. Nah ini juga pernah saya pakai narik banyak korban MG ya, ada juga di video sebelumnya, sudah lupa video yang mana, tapi yang jelas ada. Kalau mau menyaksikannya bisa nonton semua video-video saya dan akan menemukan di sana. Ini dia guys, jadi dia actionnya begini nih. Ini dia sinking, dia turun, ketika kita tarik dia akan bergetar-getar begini. Pokoknya asoy, asik. Oke, mantap. Semoga besok ada yang nyangkut dan ada yang bisa kita perlihatkan kepada para pemencinta dunia mancing. Oke, mantap ini dia guys, keren banget, sip. Selamat pagi guys, ini masih pagi sekali, kita sudah ada di pinggir kali lagi nih guys. Kita akan casting ikan kakap lagi, yaitu kakap muara. Ya, di sini sebenarnya spot kakap muara yang luar biasa sebenarnya, banyak. Oke guys, kita sudah tiba dan kita akan langsung loncat. Oke, salam strike dari Sarmi, Papua.
strike, 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 strike. Strike. Ini mudah-mudahan dia MG. Yes, MG naik. Mantap, apa bisa dapat MG lagi. Akhirnya dapat MG di sini, guys. Ini ya, mantap. Pokoknya mantap. Pokoknya mantap, guys. Mantap. Terus naik dulu. Ya, lumayan. Lumayan, guys, ini dia. Tapi dia lompat-lompat ya. Mantap. Oke, kita lanjut. Semoga masih ada di spot yang sana. Yes, strike, strike langsung. Ya, strike baru nyangkut, bagaimana? Ikannya bersama sampahnya, guys. Saya kira ikannya hilang, tapi ternyata masih ada. Oke, guys. Yes, di tempat sampah, jadi kita strike ikan plus sampah. Ini dia pas kita casting di tempat sampah, guys. Dan kita dapat ikan plus sampah namanya nih, guys. Ikan kecil lumayan. Biasanya kalau nyangkut begini, guys, ikannya kabur. Tapi kali ini ikannya masih stay, guys. Ya, namanya rezeki ya gitu, guys. Ya, guys, ya. Rezeki itu begitu, guys. Nggak dikira-kira, guys.
Nggak dinyangka-nyangka guys. Terbang dia dari bawah, bung. Kau strike sudah saya lepas kok, kalau kau strike saya tidak akan bawa. Saya janji biar 3. Tapi video lepasnya saya tidak akan posting. Strike. Ya, mata bulan naik. Mantap. Tipis. Kalau rilis kasih ini juga. Oke guys, ini teman kita strike mata bulan atau ikan tarpon. Oke, mata bulan. Oke. Asik. Enak apa? Dia bukan terbang naik tapi terbang turun guys. Hajar. Oh iya, kalau ada mata bulan dihajar ini. Tapi anu pensil kecil boleh. Saya ada pesan lagi tuh yang dia aja dekat tuh. Di sini juga sebenarnya tempatnya ini. Dikejar lagi. Depan sini saja kayaknya. Kita dikejar dari sana. Berarti aktif lagi tuh kalau begitu. Toh. Jelas kalau begitu tidak sambar baru. Bagaimana? Di sana. Oh iya.
Oke guys, berikutnya yang akan kita coba review atau lihat sedikit yaitu joran yang rencana kita gunakan untuk mancing gabus. Ya, kenapa kita menggunakan dua joran yang berbeda? Karena yang pertama tentunya targetnya juga pasti berbeda, yaitu kalau gabus lebih agak ringan dibanding dengan predator muara, ikan kakap, kerapu dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ya kalau ikan gabus bagi saya ya memang meskipun agak ringan tapi tetap saya pakai joran yang bisa boleh dibilang powerful. Oke, ini dia Okuma Helios. Okuma Helios yang terdiri dari 4 piece seperti yang kelihatan. Ini batnya, kemudian bagian yang kedua, yang ini bat, bagian yang kedua ini dia, kemudian bagian yang ketiga, dan juga bagian yang 4. Terdiri dari 4 piece atau 4 section guys. Oke, kita lihat dulu dari bat. Nah, di bat ini di belakangnya itu ada emblemnya guys, ada emblem Okuma ya. Mungkin pencahayaan saya kurang bagus sehingga kurang kelihatan ya, dengan lambang Okuma. Nah, joran ini ya di sini ada tulisan Okuma. Di bagian bat sampai section keduanya itu ada warna silvernya, ya silver begini. Oke, pakai Eva-nya juga sangat lembut, sangat bagus. Kemudian yang paling menarik juga ini di sini ada tempat mengait untuk mengaitkan umpan. Ya istilahnya apa itu kalau dalam dunia mancing? Oke, silahkan di komen untuk memberitahu kita semua, saya dan teman-teman lainnya tentang ini apa ini. Tapi fungsinya yang jelas fungsinya yaitu untuk mengaitkan umpan. Oke, secara keseluruhan ini dia guys, bagian batnya. Kemudian kita coba lihat section kedua. Nah, section kedua ini seperti yang saya bilang tadi bahwa juga ada silvernya juga. Nah, ini ada silvernya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada tulisan Helios SX Travel Casting. Ya, Helios SX Travel Casting. Nah, kenapa disebut travel rod? Ya, travel rod karena memang joran yang begini atau yang pendek-pendek begini yang terdiri dari beberapa section itu biasanya ada 3, 4, ada juga saya pernah lihat itu 5 section. Kenapa dibilang travel rod? Karena memang mudah dibawa kemana-mana. Sambil melakukan kegiatan lain kita bisa bawa, bisa kita taruh dalam tas. Nanti ketika kita butuh atau ada spot yang ini kita bisa pakai. Nah, kalau mancing gabus ini juga saya sering pakai. Dan kadang juga saya pakai di muara. Ya, yang video kemarin itu ini yang saya pakai untuk menarik black bass dan mangrove jack. Oke. Ini kodenya, kemudian panjangnya itu 66. Seharusnya dia tulisannya 664 karena 4 itu menunjukkan 4 section. Kemudian untuk lainnya itu 8 sampai 17 lip. Kemudian lurnya 10 sampai 30 gram ya. Di section kedua ini sudah ada ringnya guys, ini. Ada 1 ring. Kemudian ada hiasan-hiasan atau border-border merah marun ya, merah marun atau coklat ini. Ya. Ini dia. Ini juga ada. Ya. Ini section kedua tapi memang blanknya cukup kecil juga. Oke, di section kedua kita lanjut lihat section ketiga. Ini dia. Section ketiga ya tidak banyak yang kita akan review, sama tadi bahwa di sambungannya itu di joinnya itu ada penguat. Di sini ada benang yang sudah diresin. Kemudian ada di section ketiga ini ada 2 line guide
Itu line guide yang kedua, ini line guide yang kedua, kemudian sampai ke atas itu line guide yang ketiga, dan kemudian berikutnya untuk sambungan. Oke, dan yang terakhir ini guys, ini section keempat. Nah, section keempat ini bagian bawahnya untuk sambungan cukup pendek dan langsung ada bisa ditempati sambungan di ring guide-nya. Di section terakhir atau section keempat ini ada 5 ring guide, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia guys. Ini actionnya guys. Action topnya ini guys. Ya, memang cukup ringan. Oke, secara keseluruhan ini dia. Jadi rod ini terdiri dari 8 ring guide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 ring guide dari 4 section ini. Ya oke guys, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa untuk trip kali ini kita akan memasangkannya dengan ABG Revo 4 SX. Ini dia. Kita coba pasang dan kita coba rasa-rasa dulu. Ya, masih serasi, cukup serasi ya. Oh ya, ini mungkin ada yang bertanya kenapa mancing muara terus mancing ikan gabus menggunakan reel yang sama. Ya, reel ini memang bagi saya reel serbaguna. Walaupun dia powernya, max powernya itu, max dragnya itu 12 kilo di deskripsinya, tetapi kalau dipakai untuk melempar lur-lur ikan gabus itu masih sangat-sangat enteng. Dia juga masih long cast. Nah, itu alasannya saya menggunakan ini. Kemudian ya karena powerful itu juga yang saya gunakan. Oke, putarannya smooth, kemudian long cast dengan lur-lur ringan pun masih long cast. Iya. Keren kan? Iya, keren lah. Ini dia. Dipasangkan. Saya tunjukkan ini aja karena jangkauan. Oke, keren. Guys, tadi kita sudah memperlihatkan reel dan joran atau rod yang kita gunakan besok untuk mancing gabus, dan sekarang kita akan menunjukkan jenis-jenis umpan yang akan kita gunakan dan juga yang sering kita gunakan mancing gabus. Ya, tapi besok ya mungkin ini hanya jenisnya saja. Jadi kemungkinan besok warna lain berbeda dengan yang saya tunjukkan ini. Oke, ini dia guys. Ini ada ini sebenarnya saya modif guys. Ini kalau tidak salah ini namanya geol yang seperti ini. Jadi dia begini-begini kalau di air, tapi ini saya pasangkan lagi blade di belakang. Nah, ini saya akal-akali aja ketika waktu itu tidak ada lagi kehabisan umpan yang ada blade-nya di belakang. Yang ada blade ya ini saya tinggal hanya tambah saja. Oke. Terus ini yang geol aslinya guys. Kemudian ada juga yang begini. Ini duck soft duck namanya. Soft duck ini yang paling favorit buat saya. Dan ini sangat-sangat killer. Ya. Ini sekitar 8 gram guys. Ya, dia pakai blade. Nah, dia modelnya begini. Sangat-sangat killer umpan ini. Dan ya, kalau sudah tidak ada yang model begini, kadang saya kurang percaya diri untuk mancing gabus. Oke, kemudian yang ketiga ada soft lure juga. Ini soft lure. Soft lure ini ada timah bagian bawahnya. Dia pakai single hook. Kalau yang tadi itu double hook. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Dan teman-teman lain juga bisa memberikan penjelasan atau mungkin berbagi pengalaman menggunakan berbagai jenis lure untuk mancing gabus. Yang jelas
doa terbaik untuk saudara-saudara sekalian, untuk teman-teman sekalian, dan juga semoga besok bisa amis. Oke, mantap. Ya oke guys, kita tiba di spot gabus lagi nih guys. Kita akan langsung uncal-uncal. Semoga ada cintanya. Salam strike dari Abi Fishing Sari, mantap. Cuma dulu ke sini.
Hmm. Sepertinya tidak ada gabus, guys. Yes, dia hajar di pinggir lagi, guys. Luar biasa, guys. Dia hajar di pinggiran sekali. Oke, guys, ini lumayan. Oke, gabus ini lumayan besar ini, guys, dan mantap banget. Oke, mantap. Dua kali ditangkap ini, guys. Dia meluncur dari atas.
yang ketiga sebenarnya ini guys. Ini yang ketiga, yang kedua naik. Lumayan sih. Ini guys, tadi itu lebih besar dari ini, tapi ya penting sudah strike. Mantap. Karasin dulu. Oke guys, kita akhiri trip kita pada sore hari ini. Dimana pada trip ini lumayan strike-nya cukup menghibur saya dan semoga menghibur para pencinta dunia manusia sekalian yang mengunjungi channel ini. Oke, sampai jumpa pada trip berikutnya, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Salam strike dari Sarni Papua, mantap.